setelah beberapa detik kita saling tatap-tatapan ya. Pada video kali ini saya hanya ingin menceritakan kembali karena gak sengaja kemarin waktu saya lagi setrika sambil dengerin podcast horor ya, podcast horor gitu ya. Dimana menurut saya ini ceritanya lumayan epic banget gitu ya. Waduh. Nah, jadi saya ingin menceritakan ya dari salah satu pengakuan dari perias pengantin yang ada di daerah Jakarta ya. Kita sebut saja namanya Ula ya. Mbak Ula gitu ya. Jadi kalau videonya ada aslinya ya, dan itu di salah satu podcast horor terbesar juga. Saya followernya juga sudah subscribernya juga sudah jutaan ya. Jadi perias pengantin ini mengaku bertemu ya kan dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, tapi bukan di alam dunia ini, di dunia lain sana. Nah ini menarik nih, dan nggak sengaja dia juga ternyata merias 3 cewek yang ternyata itu bukan manusia. Nah ini menurut saya menarik ya. Nah kita lanjut saja ya di awal video ini. Kita lanjut. Sebelum saya lanjut ya, biar enak urut-urutan ceritanya, saya tak seruput ngopi dulu ya. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi awal cerita ini, perias pengantin ini lokasinya itu aja di Jakarta lah ya, di daerah Tangerang ya. Dan Mbak Ula ini ya, Bu Ula ini profesinya sebagai perias pengantin, penjahit, nah pokoknya serba-serbi pengantin ya, make up dan merias khusus pengantin. Nah di situ beliau menceritakan bahwa punya anak ya, 2 orang anak apa 1 anak, pokoknya masih kecil-kecil ya. Dan suaminya ini suka dinas di laut gitu ya, maksudnya itu dinasnya itu berlayar gitu ya, berlayar, gak tahu tuh, kerja di salah satu perusahaan perlayaran gitu ya. Jadi sekalinya kalau lagi berlayar itu Mbak Ula ini di rumah sendirian saja nih bersama kedua anaknya. Nah singkat cerita, nih awal cerita, tibalah waktu di mana si suaminya ini berlayar, otomatis kan dia harus di rumah hanya bertiga tanpa seorang suami. Nah Mbak Ula ini waktu suaminya berangkat ini memang sudah gelisah ya, kayak kepikiran sesuatu tapi gak tahu apa gitu, kayak gak enak aja perasaannya ya. Singkat cerita, si suaminya ini berangkat, habis itu pas malamnya juga Mbak Ula ini gak bisa tidur guys, gak bisa tidur, resah gelisah sampai jam 12 malam tuh, sampai jam 12 malam gak bisa tidur, padahal udah tidur tapi dia gak tahu kepikiran apa gitu ya. Nah pas jam 12 malam gak sengaja dia ketiduran 1 jam. Nah singkat cerita, pada jam 1 malam ternyata ada yang mengetuk pintu rumah dari Mbak Ula ini. Nah, otomatis Mbak Ula ini kaget dong ya, malam-malam ada yang mengetuk pintu. Nah Mbak Ula ini meyakini ya bahwa malam-malam ada yang mengetuk pintu itu kita harus hati-hati gitu ya, jangan sampai dibuka dulu, apalagi suaranya nggak yang kita kenal. Nah di situ ketika pertama itu ketukannya itu hanya ketokan saja, nggak ada suara manggil-manggil atau gimana gitu ya. Jadi nggak ada nggak ada suaranya gitu, hanya ketok-ketok saja. Sama Mbak Ula dibiarkan. Namun setelah 3 kali ketukan, ketiga kali ya baru deh ngomong, Mbak Ula permisi gitu. Jadi ada yang ngomong, wah ini berarti manusia gitu ya. Mbak Ula beranggapan manusia. Nah meskipun sudah beranggapan itu manusia dan yang memanggil itu suara cewek, tapi suaranya itu dia masih asing guys, bukan suara warga sekitar di kampung rumahnya, bukan. Nah yang jadi masalah ketika Mbak Ula ini mencoba mengintip dari jendelanya dulu guys. Jadi diintip dulu jendela, ternyata di situ ada 3 wanita cantik-cantik katanya ya, pakai baju serba hitam dan pakai pasmina ya, pakai pasmina. Tapi pasmina itu kerudung gitu loh guys, tapi makainya nggak yang sempurna gitu ya, cuma di kayak sorban gitu aja ya. Nah
begitu tahu itu 3 orang perempuan, langsung aja dibuka sama Mbak Ula ini. Nah, singkat cerita ditanyakan ya keperluannya apa, kok malam-malam begini. Nah, singkat cerita 3 cewek ini ya, ada 3 karakter memang yang Mbak Ula ceritakan ini. Nah, yang pertama ini, karakter cewek yang pertama ini yang ramah dan ngomongnya sopan santun, ramah, sopan santun, senyumnya enak ya. Nah, begitu yang ramah, sopan santun dan ya kayak moderator lah yang mendominasi percakapan itu, yang mewakili mereka berdua, mereka bertiga ya ini yang ya, selamat malam Mbak Ula, ya mohon maaf malam-malam ganggu-ganggu, tapi intinya kami ada acara mendadak ya, sehingga kami harus meminta Mbak Ula untuk segera make up kami. Nah, sekarang itu posisi jam 1 siang, bayangkan ya, jam 1 siang. Nah, Mbak Ula di situ menjelaskan bahwa yang 1 orang ini ya yang selalu komunikasi, ramah, senyum gitu, enak lah ya. Yang 1 ini orangnya ramah, tapi ketika ditanya itu gak pernah ngomong. Jadi ketika ditanya apa itu cuma senyum aja gitu, gak ngomong sama sekali. Nah, yang ketiga ini jutek ya, jutek, super jutek katanya gitu ya. Jadi tatapannya, wajahnya itu bikin mangkel aja gitu lah, kasarnya seperti itu. Nah, setelah diperbolehkan masuk, Mbak Ula izin sama ketiga wanita ini untuk ya gosok gigi, bersih-bersih ya kan, cuci muka dan lain-lain. Nah, pas sambil Mbak Ula habis bersih-bersih itu, mereka melihat 3 wanita ini bengong gitu ya, nggak ada ekspresi atau kayak ngobrol biasanya, nggak ada. Nah, setelah kembali, Mbak Ula menanyakan, ini rumah kalian di mana gitu ya kan? Rumah kalian di mana? Kok bisa-bisanya malam-malam minta make up ke saya? Jadi yang kembali lagi ya, yang karakter yang 1 ini, yang cewek ini yang aktif ya sebagai alat komunikasinya mereka ngomong itu, menyampaikan bahwa mereka itu dari Jakarta Pusat. Nah, habis itu Mbak Ula masih heran dong ya. Kasarnya emang di Jakarta gak ada salon gitu ya. Yang kedua itu memang kok malam-malam mendadak gini. Kok malam-malam gini memang mau ada acara apa? Nah, ditanya Mbak Ula. Ya ini acaranya mendadak karena kami mau menyambut waliullah. Nah, Mbak Ula ini kan dipikirnya ya mungkin mau menyambut Habib atau apa gitu ya, acara pengajian waktu subuh atau gimana ya, udahlah ya. Nah, singkat cerita ini ya udah, ayo siapa yang mau duluan di make up. Nah, ternyata yang duluan ini cewek yang ramah itu, yang suka ngomong ya. Singkat cerita ditanya lagi tuh, dikulik-kulik lagi ya, karena yang 2 ini kan gak mau ngomong. Yang satunya ditanya itu cuma senyum-senyum, yang satunya malah gak senyum sama sekali, wajahnya jutek katanya. Nah, begitu yang pertama dirias, tahu dari mana gitu ya, kalau saya ini merias gitu dan lain-lain, padahal di rumahnya Mbak Ula itu gak pakai pelang ya, gak pakai pelang atau apapun itu. Ya tahu, soalnya Mbak Ula kalau ke Jakarta Pusat mesti selalu melewati rumah saya. Oh gitu. Jadi waktu ke Tanah Abang belanja apa gitu itu mesti melewati. Oh ya udahlah sama Mbak Ula. Singkat cerita ini yang 1 ini selesai. Nah, giliran yang kedua. Yang kedua ini yang karakter yang ramah ya, yang ramah, tapi kalau ditanya cuma senyum. Jadi Mbak Ula ini ketika menanyakan itu ya hanya cukup di 2 pertanyaan. Jadi Mbak Ula mengira bahwa apa ini orang ini gagu atau gimana, gak bisa ngomong atau gimana ya. Nah, tibalah yang ketiga, yang karakter yang menjengkelkan itu guys. Waduh, karakter yang ketiga ini begitu datang. Nah, setelah itu begitu duduk, Mbak Ula pegang kulitnya itu bener-bener dingin katanya. Beda dengan yang 2 yang tadi. Kalau yang ini bener-bener dingin, itu dikasih foundation itu gak mau nempel ya, diajak ngomong ya gak ngomong, matanya malah ngeselin gitu loh ya, masalah bertatapan tajam. Nah, akhirnya Mbak Ula dalam hati ini berkata gitu ya, ayo tolong bantu saya kerjasamanya ya, biar
biar kalian cepat pulang dan cepat selesai. Nah setelah ada perkataan itu dalam hatinya, udah itu bisa nempel foundation, tapi nggak sebagus dan secantik yang dua yang tadi, yang normal itu. Nah ini nih, nah, perlu disampaikan bahwa kejadian ini ternyata hampir berbarengan dengan kematiannya Ustadz Uje Al-Bukhari. Ya. Nah ini pokoknya sebelum kematiannya Uje Al-Bukhari, Ustadz Uje ya. Nah singkat cerita 3 orang ini selesai di make up. Ya. Setelah itu yang 3 ini berpamitan, namun mereka tidak bisa membayar. Ya istilahnya lain waktu nanti saya bertiga pasti kembali lagi ke sini, katanya begitu. Ya udahlah, Mbak Ula nggak mempermasalahkan, mau ngasih nomor rekening juga ya nggak enak ya, soalnya mereka begitu dibilangin ya transfer bisa tapi nggak ada respon, ya sudah ya mereka berkeyakinan pasti kembali lagi, dengan keadaan Mbak Ula ini pengennya itu ya yang 3 ini segera pulang aja gitu ya, karena udah nggak enak banget gitu ya, udah gemeteran ini. Nah ini Mbak Ula ini kan begitu malam-malam mereka pulang, diantarlah sampai ke depan kan, sampai ke depan. Nah posisi jalannya yang ramah ini ya kan, yang 2 ramah ini mereka di depan, nah yang jutek ini di belakang, di jalannya gitu. Nah kalau yang 2 ini pas tikungan hilang itu wajar ya kan, karena kan memang jalannya tikungan. Nah ketika yang jutek ini ya dia noleh ke Mbak Ula, habis itu ngilang, tiba-tiba ngilang aja gitu. Nah, di situ Mbak Ula bener-bener kaget, shock, tapi gak bisa ngapa-ngapain, cuma bengong aja gitu ya. Istilahnya ya kayak ketenggengan ya, kalau bahasa Jawa itu ketenggengan ya, gimana sih ya kan, melihat orang yang habis kita rias ternyata itu bukan manusia ya, jelas shock dan ya kayak kaget, bengong aja. Nah setelah sadar dia langsung istighfar, lari langsung ke rumahnya, tapi dia gak langsung ke tempat tidur, enggak ya. Dia pokoknya lari di rumahnya, duduk dulu, nenangin dulu. Nah habis itu disinilah nih kejadiannya. Kejadian menurut saya ini ya peristiwa supranatural, terserah ya mau percaya atau tidak, cuma kan yang ini pengakuan dari Mbak Ula ini sebagai perias pengantin. Cerita keesokannya Mbak Ula ini bangun tahajud kan, bangun tahajud ya biasalah ya, zikir katanya itu, sholat tahajud, sholat hajat ya, sholat taubat, habis itu zikir, baca sholawat, habis itu baca doa nubuat. Ya ini ketika Mbak Ula ini membaca doa nubuat, nah ya kan ternyata ada yang nepuk pundaknya malam-malam itu, ada yang nepuk pundaknya pas Mbak Ula gini bangun, ternyata di depannya sudah ada sosok mbah-mbah ya, kakek-kakek pakai pakaian yang serba putih seperti itu. Dan Mbak Ula ini udah gak asing dengan kakek-kakek ini karena sering muncul di mimpinya Mbak Ula. Ya, ingat ya, wanita yang tadi yang minta rias malam-malam itu ya karena mau menyambut kedatangan waliullah, walinya Allah gitu ya. Nah, ya jadi alasannya gitu. Nah, singkat cerita ketika lanjut ke Mbak Ula ini, ketika di pundak diajak ngobrol lah. Udah lah, singkat cerita Mbak Ula ini mau diajak ke suatu tempat. Benar ya. Ketika tangannya diulurkan ya, singkat cerita mau. Nah, itu Mbak Ula itu ngerasa ada yang keluar dari badannya ya. Mungkin raga sukmanya itu dibawa ya. Dibawa, nah itu selama perjalanan tuh Mbak Ula itu merem ya, nggak berani melek. Pokoknya pegangan kakek-kakek itu. Nah, singkat cerita Mbak Ula ini nyampe lah di suatu lapangan ya, yang memang itu nggak ada, pokoknya lapangan aja ya, kayak gurun pasir, lapangan aja, tapi di sudut sana ada cahaya yang kalau dilihat itu menenangkan, menyejukkan. Nah ketika melihat cahaya itu terdengar suara zikir ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Nah jadi semakin kita melihat cahaya itu semakin terdengar ya zikiran seperti itu. Tapi sebelum Mbak Ula ini diajak ke sumber cahaya itu untuk melihat dari mana sumber cahaya itu, Mbak Ula itu lihat ke bawah. Ya, lihat ke bawah melihat bumi ini ya, bencana di mana-mana katanya. Nah, kata si kakek ini ngomong, ini bumi sudah tua. Ya.
Jadi ojo neko-neko, jangan macem-macem di alam dunia. Kalau bisa beribadah terus. Ingat kita kembali kemana, si kita yang menciptakan siapa, ya kan? Habis itu ya intinya jangan berbuat maksiat. Dunia ini udah tua, tobatlah, gitulah. Kayak pesannya seperti itu. Nah setelah kakek-kakek ini ngomong, langsung ngajak lagi Mbak Ula ke sumber cahaya itu. Nah semakin didekati semakin keras suaranya zikir itu ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah begitu nyampe, Mbak Ula ini mengaku ternyata cahaya itu berasal dari pantulan ya, pantulan dari beberapa orang yang memang pakaian serba putih. Jadi orang ini bercahaya gitu loh ya, pakaian serba putih. Dan di situ diantaranya Mbak Ula ini mengaku ada almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Jadi sumber cahaya ya itu keluar dari tubuhnya orang-orang yang lagi zikir itu. Nah di antara orang-orang yang zikir itu ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau melihat seperti itu ya. Jadi memang sebelum Mbak Ula ini sholat tahajud tadi ya kan, selang beberapa hari itu memang ternyata jadi ini saya kelewat ya. Jadi setelah merias, setelah kaget ya melihat bahwa yang dirias itu bukan manusia, setelah nggak nyampe 7 hari itu ada berita di TV bahwa Ustadz Jeffrey Al-Bukhari telah meninggal dunia. Nah ini kejadiannya sebelum Mbak Ula ini tahajud. Nah ini saya kelewat nih ya kan. Jadi sebelum Mbak Ula ini mengalami kejadian supranatural itu, ternyata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dikabarkan meninggal. Nah di situ kan Mbak Ula nggak terlalu ngikutin tren di TV gitu ya. Kata teman-temannya itu Mbak Ula ini kan sempat curhat ke temennya yang sesama profesi itu bahwa saya habis merias gini. Oh ternyata mungkin ini wali Allah yang dimaksud sama waliullah yang dimaksud sama 3 perempuan ini. Ya pertama Mbak Ula ya udahlah diyain aja. Nggak terlalu meyakini dan nggak terlalu percaya. Nah akhirnya malamnya setelah dia menyampaikan gitu ke temennya, akhirnya terjadilah kejadian supranatural itu ya. Mbak Ula ini dibawa sama kakek-kakek ya kan ke lapangan yang sangat luas, pokoknya ada cahaya. Ternyata di situ dilihat ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Waduh, masya Allah ya. Jadi kejadian-kejadian seperti itu memang kalau Mbak Ula sendiri menyampaikan mau percaya ya monggo, enggak ya silahkan, tapi itulah yang saya alami. Jadi ya sah-sah saja ya, setiap orang memiliki pengalaman supranatural yang memang nggak bisa didapatkan oleh semua orang. Ada juga kan cerita yang di Kick Andy yang mati suri ya kan, dia diperlihatkan berbagai macam siksa di neraka. Ya. Jadi menurut saya ini pesannya ya, bahwa memang yuk lah gitu ya, kita dengerin aja lah nasihat dari kakek tua yang membawa Mbak Ula itu ya, bahwa dunia ini sudah tua ya, waktunya kita perbanyak tobat ya, perbanyak taat, jangan maksiat gitu, jangan macem-macem lah gitu ya. Oke, ternyata dari yang sampai saya omongkan ini menceritakan nggak mudah guys untuk bercerita itu, karena saya lama ya nggak membuat video seperti ini. So semoga nih, saya mau aja gitu menceritakan kisah-kisah seperti ini guys. Semoga kita dilindungi dan kita akhiri ya cerita di akhir tersebut ya. Terima kasih.